Islam berarti nggak wajib taat. Dari si mana dia cara berdalil seperti itu? Ya, dari si mana? Karena jelas waktu Nabi menyatakan dia aimatun la yahtaduna bihadi atau yahtaduna bi ghairi hadi atau kama qala alaihi salatu wasallam. Mereka ini mengambil petunjuk dengan petunjuk selain diriku, atau mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Artinya kalau nggak ngambil petunjuk Nabi, kira-kira kan nggak pakai Quran kan? Nggak pakai Quran, nggak pakai hadis gitu. Mereka tidak mengambil dengan sunnahku. Kira-kira hukum selain hukum Islam masuk enggak? Masuk di situ. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dulu dalam keadaan tertindas. Kemudian oleh Allah diuji mereka dengan kekuasaan Firaun. 400 tahun mereka menjadi manusia yang benar-benar direndahkan. Tapi mereka bersabar. Dengan kesabaran itu Allah karuniakan Nabi Musa kepada mereka. Ya, dan memang tujuannya bukan untuk menjadi penguasa. Makanya pada saat Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, begitu Firaun tenggelam, kalau memang untuk kekuasaan, niscaya Allah akan perintahkan Nabi Musa untuk kembali ke Mesir, untuk menjadi penguasa. Tapi tidak, Allah perintahkan untuk dia ke satu tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang agama itu bukan untuk hal seperti itu. Untuk hal seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pelajaran yang sangat berharga. Kita tahu tentang fitnah Hajjaj bin Yusuf, ya. Hajjaj bin Yusuf ini kekejamannya enggak usah ditanya lah. Kalau dia khutbah Jumat, maka dia akan lihat para ulama yang ternama. Kemudian dia akan katakan, sudah aku lihat kepala-kepala yang siap dipetik, maksudnya siap dipenggal. Kedolimannya seperti itu. Sampai pernah kemudian ada yang terjadi fitnah besar, hampir-hampir Imam Sya'bi, sekelas Imam Sya'bi itu hampir saja juga ikut terbunuh. Tapi beliau karena punya keutamaan akhirnya dilepaskan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam waktu itu mengambil pelajaran dari Bani Israel dengan kedzaliman Hajjaj bin Yusuf. Mereka bersabar. Maka Allah karuniakan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dan bukan dengan pemberontakan. Kesabaran jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang sangat berharga. Sangat berharga. Bukan dengan keluar berdemo, dengan keluar mengkritik penguasa, bukan seperti itu. Apakah kita tidak mengambil pelajaran? Utsman bin Affan itu orang yang sangat mulia. Berawal cuma dari orang-orang Mesir yang diprovokasi oleh seorang munafik. Kemudian datang kepada Utsman bin Affan. Awal cuma tuntutan sampai terbunuh. Makanya orang-orang yang protes seperti itu dia mengambil sunnah para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan agama itu tidak menganjurkan seperti itu. Ya, maka bersabar itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Dan kita tahu zaman keemasan di Khulafaur Rasyidin itu seperti terputus. Abu Bakar dibaiat oleh para pembesar, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Umar dia dibaiat, ditawarkan, dilimpahkan kekuasaan dari Abu Bakar setelah Abu Bakar mendatangi sahabat-sahabat besar tentang keinginannya berdialog. Kemudian Utsman setelah itu dibaiat oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Demikian pula Ali. Ya. Dan setelah itu terjadi bahwa kekuasaan berdasarkan warisan. Artinya berdasarkan ini anak keluarga. Makanya begitu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu kemudian digantikan oleh Yazid bin
Muawiyah. Karena Yazid bin Muawiyah itu putranya. Dalam keadaan waktu itu masih ada Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar dengan kebesaran hatinya beliau berbayat. Ya, karena masalah jamaah itu jauh lebih didahulukan. Ya, ini dari kealiman ya, ini dari kealiman. Maka setelah itu kekuasaan itu berdasarkan seperti itu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan untuk kembali sebagaimana yang keempat khulafa ini pada waktu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sebenarnya juga dengan warisan. Dan warisan dilimpahkan. Tapi saat beliau kemudian sudah ditetapkan oleh khalifah dan sebelumnya, dan sebenarnya beliau itu juga tatkala muncul menjadi orang soleh, menjadi gubernur Madinah, beliau memimpin sholat, turun hujan langsung saat itu. Nama beliau itu kemudian mustahar, sangat terkenal di berbagai penjuru negeri. Tapi kadang ada orang tidak suka, sampai beliau kemudian dicopot jabatannya dari gubernur. Ini adalah nyata jamaah yang dirahmati Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk beliau ini orang yang soleh, seorang yang berilmu. Sekelas Al-Imam Mujahid saja mengakui tentang beliau. Yang murid-murid Ibnu Abbas mengakui tentang keilmuan beliau. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di saat itulah, begitu beliau kemudian dilimpahkan kekuasaan, beliau kemudian masuk ke dalam masjid, dan di situ banyak para ulama di masjid tersebut, banyak kaum muslimin. Dia kemudian mengatakan, aku serahkan kekuasaan ini pada kalian. Tidak mau kemudian beliau menjadi, tapi kemudian ahlul masjid yang ada di situ, mereka mengatakan, kami sepakat Anda sebagai khalifah kami. Makanya beliau dikatakan beliau bukan dari limpahan sebagai raja sebelumnya, tapi beliau adalah khalifah. Kenapa? Bisa babi sobril muslimin, dengan sebab kesabaran kaum muslimin. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya sekarang ada harga-harga melambung, kan akhirnya naik ya, harga naik. Ya tidak perlu salahkan siapapun, salahkanlah diri kita sendiri. Karena Syekhul Islam menyebutkan harga naik itu bisa babi al-ma'asi, bisa babi dunub, bisa ma'asi ad-dunub, itu bisa menyebabkan harga naik. Ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat mau maksiat sekarang ya, maksiat itu sangat banyak sekarang itu. Ya. Kalian tahu LGBT? LGBT udah ada di mana-mana kan? Menyebar. Bahkan masuk di kampus-kampus yang ternama. Bukan pada mahasiswanya, dosennya. Ya. Nah, bahkan di pondok-pondok pesantren. Di pondok pesantren, baru saja kemarin ada dosen ngaji takhasus dengan saya, menceritakan sampai dia geleng-geleng kepala. Ada seorang dai kadang sering ngisi di sini, di sana. Tempatnya di Jogja. Kadang dia ngisi khotbah Id, ngisi ini, terkenal banyak. Dia punya panti asuhan. Santrinya disodomi. Mau apa gitu? Ya. Itu kenyataan. Sampai dia bertanya, kok bisa tuh? Kalau misalnya laki-laki tertarik sama perempuan, ini laki-laki tertarik sama laki-laki, kok bisa terjadi? Ya bisa saja. Ya, bisa saja. Tapi seperti itu mesti ada sebabnya. Orang tatkala kemudian menyepelekan syariat, mesti akan terjatuh. Makanya sampai Nabi alaihi salatu wasallam la'anallahu, ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat mutasabihat birijal, para wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Juga mutasabihina binisa, para laki yang menyerupai para wanita. Karena perubahan sikap seperti itu tidak sekedar dohirnya saja yang berubah, pakaiannya kayak perempuan ya,
laki-laki pakainya perempuan, tindak tanduknya kayak perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan rubah apa yang ada dalam hati, dan inilah yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya. Ini supaya menyadarkan kita bahwa di sekitar kita itu masih banyak maksiat. Jadi tidak usah salahkan siapapun. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang baik. Kan tidak mungkin sekelompok serigala atau sekelompok kambing milih pemimpin serigala, kan tidak mungkin. Artinya bahwa pemimpin itu cerminan diri kita, cerminan diri kita. Dan manakala jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saja sebagai orang tua, kita itu kan orang tua kan wali bagi keluarga, pemimpin bagi anak-anak keluarga kan. Kalau kemudian kita menginginkan anak kita itu menjadi soleh, itu kan tidak mungkin, kecuali diri kita juga mesti soleh kan. Memperbaiki dengan cara seperti itu. Ya. Ada korelasi baik dari yang atas ke bawah, demikian ke bawah ke atas. Ada korelasi seperti itu. Ya. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai sebuah peringatan, dan kita lihat ada listrik mati seperti ini adalah sesuatu yang mengembirakan. Ya, saya ngisi kajian di banyak tempat listrik mati sering banget. Ada beberapa masjid menyangka ini liburan, enggak. Karena di dunia ini tidak ada majelis yang lebih mulia daripada majelis ilmu. Lah, enggak ada. Ya, enggak ada. Ya. Bahkan majelis-majelis seperti inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Ya, menurunkan rahmatnya. Dan tentu kalau orang itu mendapatkan rahmat Allah taala, dia akan diperbaiki. Dia akan diperbaiki. Karena kita itu tidak mungkin jamaah yang dirahmati Allah taala menjadi baik kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yumkin. Ya, la yumkin. Nah, ini sebagai sebuah istilah selingan ya, alhamdulillah. Kenapa saya seperti ini? Karena beredar di media massa, kemudian beredar di mana? Di media sosial, banyak hal-hal seperti itu, fitnah-fitnah. Dan penuntut ilmu sekarang siapa yang selamat dari hal seperti itu? HP masuk, Facebook masuk, itu kalau tidak dibentengi dengan ilmu, ya, bahkan tidak sedikit dari orang yang dikenal lurus, kemudian ikut terjerbur di dalam perkara-perkara yang rodilah, yang rendah, yang hina, ya, hanya karena memang begitu dasarnya fitnah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita akan lanjutkan pada hadis Rabi' wa Tamanun, hadis yang ke-84. An Mutarrif ibni Abdillah ibni Syakhir qala salaitu anna Imran ibnu Husain khalfa Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Fakana idza sajada kabbal wa idza rafa'a ra'sahu kabbal wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbal. Falamma qada shalat akhadha bi yadi Imran ibn Husain faqala qad dzakarni hadza salatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au qala salabina salata Muhammadin alaihi salatu wasallam. Rawahu Muslim. Dari Mutarrif bin Abdillah ibni Syakhir, dia berkata, aku sholat
saya dan Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ali ketika sujud beliau bertakbir. Ketika beliau mengangkat kepalanya, beliau pun bertakbir. Ketika beliau bangkit dari 2 rakaat, beliau pun bertakbir. Tatkala kemudian beliau menyelesaikan sholat, setelah selesai sholat, maka Imran bin Husain memegang tanganku sambil berkata, benar-benar dia Ali telah mengingatkan aku. Ini sholatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Atau beliau mengatakan dia telah sholat bersama kita dengan sholatnya Muhammad alaihi salatu wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ini ada sedikit perbedaan dengan hadis yang sebelumnya. Karena kalau di dalam hadis sebelumnya kan memang seperti pada waktu bertakbir dalam kondisi berdiri, ya. Demikian pula tatkala yarfa'u ra'sahu yukabbir, mengangkat kepalanya dalam bentuk fi'il mudhari, dia bertakbir. Sementara kalau hadis ini sebaliknya, setelah melakukan gerakan baru bertakbir, setelah melakukan ini baru bertakbir. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan tentang menyempurnakan takbir, ya. Ketika di dalam riwayat sebelumnya takbir itu hina yakum, hina yarfa, ya, yarfa ra'san, ketika berdiri, ketika masih berdiri pada saat takbiratul ihram. Demikian pula tatkala bangkit, ya. Bukan setelah bangkit, ya. Yang mana di sini ada isyarat. Pada hadis sebelumnya itu ada isyarat yang sangat jelas bahwa takbir dan gerakan intikoli, berpindah, itu baru. Jadi misalnya orang mau rukuk, ya di saat dia bergerak ke rukuk, takbir, seperti itu, ya. Namun pada hadis ini dohirnya bahwa takbir itu ba'da harakatis sholat, ya. Dan ini menimbulkan iskal karena takbirnya setelah gerakan sholat. Jadi misalnya setelah sujud atau rukuk baru takbir. Walaupun di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kemungkinan makna. Bisa jadi mulai bergerak baru takbir bisa, atau hampir selesai dari perpindahan baru bertakbir. Itu juga memungkinkan, ya, bisa memungkinkan karena kandungan bahasa Arab itu luas. Tetapi penggunaan di sini itu nampak sekali. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbar. Dan itu diulangi, wa idza nahadha min rak'ataini kabbar. Atau sebelumnya fakana idza sajada kabbar. Ketika ini ada kana, ya. Sehingga kalau dia fi'il madhi memang maknanya termasuk baru sujud, sudah sujud baru takbir. Ada makna-makna seperti itu, gitu. Sehingga jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan ini pada pembahasan takbir itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, takbir bersama dengan harakatil musallin, dengan gerakan perpindahan orang sholat. Dan ini sebagaimana pada hadis yang ke-83. Pada hadis yang ke-83 yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, takbir setelah gerakan intikoli,
artinya sudah sampai pada gerakan setelahnya, sebagaimana dalam hadis ini. Atau yang ketiga, takbir sebelum gerakan, artinya dia takbir sempurna dulu, berdiri ya, mau rukuk, Allahu Akbar, baru kemudian ke bawah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan ini ya, kita mesti memandang dulu hukum takbirnya itu. Ya, takbir itu yang disepakati oleh para ulama tentang wajibnya bahkan rukun itu cuma takbiratul ihram. Sepakat para ulama. Syekh Ali Basam menyatakan ajma'al ulama'u ala wujubi takbiratul ihram linasi 'alaiha fi hadisil musii fi sholatihi. Sepakat para ulama tentang wajibnya takbiratul ihram berdasarkan nas yang ada padanya pada hadis musii'us shalah, orang yang jelek dalam sholatnya yang disuruh mengulangi Nabi. Pernah kita singgung hadis tersebut. Namun waqtalafu fi ma adaha minat takbirat, ya. Namun mereka berselisih pendapat pada yang selain daripada takbiratul ihram, dari takbir-takbiran tersebut. Fadhahaba aksarul fuqaha, ya, kebanyakan para ahli fikih itu berpandangan ila adami wujubiha. Jadi pendapatnya tidak wajib. Jadi kalau nggak wajib, ya misalnya setelahnya atau sebelumnya la yadhunnu sholata al-musallin, itu tidak membahayakan sholatnya orang yang sholat, ya, karena kedudukannya hukumnya apa? Sunat. Nggak sampai membatalkan, ya, nggak sampai membatalkan, tapi hukumnya karohah, makruh manakala dia letakkan di situ, ya. Itu menurut apa? Aksarul fuqaha, ya. Karena mereka berpandangan yang wajib itu indahum min a'malis sholat. Jadi apa yang dari amalan-amalan sholat, amalan-amalan sholat tersebut yang telah disebutkan dalam hadis musii'us sholat, ya. Nah, sementara di dalam hadis musii'us sholat tersebut, ya, wa hadhihi takbirat lam tunkar fihi. Sementara takbir-takbir selain takbiratul ihram tadi, ya, itu tidak disebutkan gitu loh dalam hadis musii'us sholat. Ini alasan dari kebanyakan para ahli fikih kenapa mengatakan tidak wajib. Namun seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan juga Dawud Adh-Dhahiri itu berpandangan dhahaba al-Imam Ahmad wa Dawud Adh-Dhahiri ila wujubi takbiratil intiqal mustadallina bi idamatin Nabi alaihi salatu wasallam laha, ya, wa qawlihi sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Keduanya itu berpandangan tentang wajibnya takbir al-intiqal, ya. Dan yang berpandangan seperti itu mengambil si pendalilan terus-menerusnya Nabi melakukan seperti itu. Nabi kalau sholat intiqalnya mesti takbir, tidak pernah ditinggalkan. Dan di dalam usul, ya, dalam usul itu boleh perbuatan yang dilakukan terus-menerus oleh Nabi tidak pernah ditinggalkan, kita menyangka wajib, itu boleh. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam sendiri pada saat meninggalkan sholat tarawih itu kan khawatir itu menjadi wajib, kan? Khawatir menjadi wajib. Jadi mafhumnya daripada hadis itu, kalau Nabi terus-menerus melakukan berarti kita nganggap wajib, tidak ada masalah, kan gitu, ya, kan gitu. Wallahu ta'ala, ya. Juga berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. Namun dari pendapat-pendapat ini mana yang sebenarnya lebih selamat? Apakah yang wajib atau yang sunnah?
Saya akan nukilkan dari pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan qala al-fuqaha rahimahumullahu taala. Ya. Lau budi'a au bada'a bi takbir qabla an yahwiya au atammahu ba'da an yusalliya ila fa innahu la yuji'uhu. Beliau menukil ucapan fuqaha rahimahullah ta'ala. Andaikan seseorang memulai dengan takbir sebelum dia itu condong mau pindah itu, intikal gitu loh, ya turun itu, atau dia menyempurnakannya, ya, atau ba'da an yasila, bukan an yusol ya dari asal ya, an yasila, saya keliru tadi baca, atau dia menyempurnakan setelah sampai kepada rukuk. Jadi sudah rukuk baru Allahu. Maka beliau katakan fa innahu la yujibu. Ini enggak cukup gitu. Ya, li'annahum yaquluna, karena mereka mengatakan anna hadza takbir fil intiqal fa mahalluhu ma baina ruknaini. Mereka menyatakan sungguhnya perkara ini, ya, yaitu takbir itu berlakunya di dalam intikal, tempatnya di antara dua rukun. Fa'in adkhalahu fi ruknil awal lam yasih. Kalau kemudian dia masukkan pada rukun sebelumnya, ya tidak sah. Wa'in adkhalahu fi rukni tsani lam yasih. Kalau pada rukun yang kedua, ya tidak sah itu. Jadi kalau dia mau intikal kok diletakkan masih berdiri, ya nggak sah takbirnya, takbir intikal. Demikian pula pada saat sudah masuk rukuk, ya tidak sah. Ya. Li'annahu, karena itu al-makanun la yusra' fihi hadad dzikr. Karena itu adalah tempat dzikir ini enggak disyariatkan gitu. Fal qiyamu la yusra' fihi at-takbir. Posisi berdiri itu tidak disyariatkan takbir intikal. Berdiri itu takbiratul ihram gitu disyariatkan. Ya. Nah, warukuk la yusra' fihi takbir, di dalam rukuk juga tidak disyaratkan takbir. Takbir yang antara berdiri dan rukuk, perpindahan. Innama takbir bainal qiyam warukuk. Sungguhnya takbir itu hanya ada di antara berdirinya demikianlah rukuknya. Sebenarnya perkataan beliau panjang, ada dalam kitab Sardul Mumti, ya, kitab yang sangat dianjurkan untuk dibaca ya. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau menganjurkan murid-muridnya untuk baca kitab ini. Salah satu kitab yang karya dari Syekh Utsaimin ya. Memang bahasanya mutawalat, panjang. Kalau di tempat saya itu ada 6 jilid, kebanyakan segini 1 jilid. Segini. Nah, ini penting belajar bahasa Arab di situ ya. Penting sekali gitu. Itu saja kalau belajar bahasa Arab saja, ya, itu pun masih perlu untuk berguru gitu. Bukan berarti kalau udah bisa baca bahasa Arab kemudian orang baca sendiri. Tidak, caranya seperti itu. Ya. Karena orang berguru itu nanti dia akan tahu bagaimana bersikap ilmiah. Ya, saya sendiri itu pada waktu belajar dulu sering dinasihati guru-guru saya, guru-guru kami. Kalau kamu misalnya menyampaikan sebuah hadis, kamu harus bisa memastikan hadis itu, misalnya hadis riwayat Muslim, kamu pernah benar-benar melihat di dalam kitab Sahih Muslim. Adapun dinukil, misalnya nukil riwayat Muslim, tapi yang nukil Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu mesti disebutkan riwayat Muslim seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Itu ada keberkahan, karena kita mengambil jasa Imam Nawawi dan kita mengambil jasa dari siapa? Imam Muslim. Itu ada keberkahan ilmiah. Tapi kalau kemudian orang yang diambil itu nggak jelas gitu loh, buka website, oh ini ada riwayat Muslim,
Nah, yang menyampaikan sendiri kadang belum diketahui tentang namanya. Apalagi tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, tanpa menyebutkan sumbernya kan berarti dari dia, kan? Dia sendiri. Makanya kadang yang dari dia sendiri inilah sering muncul aneh-aneh, fatwa aneh-aneh. Ya, makanya kadang sering murid-murid itu, antum pakai kitab apa? Tapi ini. Kadang ada yang tanya, pakai sarungnya Umdatul Ahkam pakai apa? Ini catatan waktu saya belajar dengan guru saya. Dan guru saya dia duduk di ulama-ulama yang banyak menyelesaikan kitab Umdatul Ahkam. Jadi saya nyampaikan pesan. Paling kalau ada penjelasan lain saya sambungkan. Talaki itu penting ya. Talaki itu penting karena belajar itu mesti ada bimbingan. Ya, kalau tidak ada bimbingan kayak mana sudah dia belajar? Nanti akan muncul fatwa-fatwa, kadang pemahaman aneh. Yang kadang pemahaman itu dibuka di kitabnya para ulama, tidak didapati. Saya kasih contoh misalnya kayak, ya kalau dicontohkan agak banyak. Nah, banyak sebenarnya. Ya ini sampai guru saya sempat berikan nasihat. Bahkan kita membahas dengan ilmiah seperti itu di masa sekarang sudah sangat langka. Sudah sangat langka. Kita mesti jujur. Ya, mesti jujur. Ya. Makanya kalau hari ini kita kadang nyinggung masalah seperti ini. Singgung seperti ini. Misalnya kita ngambil website pun yang aman-aman saja. Seperti websitenya Saifid Bas. Kemudian saya Musaimin. Kalau yang nggak jelas ya bagaimana dia pilih itu? Karena itu muktamad. Gitu. Jangan sampai kita ngambil dari Qotihut Thoriq. Apa Qotihut Thoriq? Perampas, perampok, tapi perampok ilmu. Maksudnya perampok ilmu itu harusnya ilmu itu dicarinya dari ulama, tapi ada orang yang menghentikan para penuntut ilmu untuk belajar pada dirinya dan tidak belajar ke ulama. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Nah, ini enggak layak seperti itu. Makanya kalau misalnya ada karya tulis kitab, dia bikin kitab. Makanya sebagian asatidah kita itu kalau menulis kitab diajukan di hadapan masyayikh supaya dikoreksi. Koreksi. Seperti itu. Orang mau lulus UI bikin skripsi dah. Bikin. Baru dikatakan lulusan UI. UGM sama. Lah kok ilmu kok nggak kayak gitu loh. Nggak ada tazkiyah dari guru, kemudian mantek sendiri kan jadi repot itu urusannya. Akhirnya ilmiahnya banyak berkurang. Ilmunya banyak berkurang. Ya. Akhirnya banyak terjadi distorsi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini kemudian banyak menimbulkan persoalan. Di bagian akhir beliau mengatakan wasawab annahu idza ibtada takbira qoblal hawi illa rukun wa atammahu ba'dahu fala haraj wa lam tata'u hinal hawi wa atammahu ba'da wusulihi ila rukun fala haraj lakin al afdal an yakuna fima baina ruknaini bihasbil imkan wa hakadha yuqal fi sami Allahu liman hamidah wa jami'i takbiratil intiqal amalau lam yabtadi illa ba'dal wusul illa ruknil ladzi yalihi fa innahu la yuqtaddu bihi. Intaha min syarhil mumti. Wallahu a'lam. Dan yang benar beliau katakan bahasanya ketika dia memulai takbir sebelum memulai takbir sebelum dia ke bawah turun. Jadi masih berdiri, kemudian Allah baru. Artinya terkumpul antara awalnya sama pertengahannya di perpindahan. Bukan dari awalnya masih berdiri semua Allahu Akbar gitu baru. Ingat ya. Maka beliau menjelaskan, kemudian dia sempurnakan setelahnya. Artinya di saat intikal dia sempurnakan. Tidak mengapa.
Ya, andai kan dia memulainya itu ketika sudah sudah bergerak gitu, ya, dia sempurnakan setelah sampai ke rukuknya, rampungnya akbarnya pas rukuk, maka beliau juga mengatakan tidak masalah. Namun yang afdal keberadaan daripada takbir itu berada di antara dua rukun, artinya begitu mulai gerak sampai sebelum rukuk, ya Allah akbarnya di situ, itu paling afdal. Kalau tadi ada sebagian yang masih berdiri, tapi sebagian ada di intiqalnya. Ya, sesuai dengan dia kemampuan yang dia punya. Karena kadang orang kalau sholat itu ya kadang mendahului lesannya, gerakannya mendahului lesannya, kadang lesannya mendahului gerakannya, kan gitu. Sopo sih gitu, ngiling-ngiling gitu. Kadang itu otomatis gitu loh. Wah kata juga. Dan seperti ini pula dikatakan tentang sami Allahu liman hamidah dan seluruh daripada takbir-takbir yang lain. Takbir antara rukuk, tatkala sujud, bangkit dari sujud, kemudian mau sujud lagi, semuanya. Adapun kalau dia tidak memulai kecuali setelah sudah sampai ke rukun setelahnya, artinya setelah rukuk baru mulai Allahu Akbar, ya, maka seperti ini la yuqtaddu bihi, tidak dianggap takbirnya. Tidak dianggap takbir apa? Intiqalnya. Ya, adzan dulu aja nanti ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Di akhir masa sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu didapati khilaf, di mana sebagian orang yang terguna takbir al-intiqal, sebagian orang itu meninggalkan takbir al-intiqal, dan bisa jadi musannif memasukkan hadis ini itu untuk menjelaskan kepada manusia bahwa takbir intiqal itu dibaca di seluruh perpindahan sholat, ya, seluruh perpindahan sholat. Karena apa, Islam itu memang ajaran itu akan hilang satu demi satu, ya, ikatan demi ikatan itu akan lepas. Dan di masa sahabat saja sudah nampak itu. Kita nggak bisa bayangkan di masa sekarang berapa ikatan yang lepas, mengerikan sekali. Sampai-sampai suatu yang maksiat saja, yang jelas maksiat, itu mereka anggap itu bukan maksiat. Sampai-sampai tertipu untuk perkara yang sangat sederhana, ya, tertipu. Kalian tahu di tulisan rokok itu, rokok membunuhmu. Jelas yang namanya membunuh itu kan membahayakan, itu bisa tertipu. Ya, kadang ada yang beralasan, ini saya lihat podcastnya dokter itu ada yang menyatakan, saya punya teman sampai umur 80 tahun nyatanya sehat. Maka dokter ini dengan cerdas menyatakan, saya bisa sebutkan 100 orang pasien yang ada di tempat saya, namanya saya tahu, umurnya saya tahu. Artinya Pak, kasus satu itu tidak bisa untuk mewakili banyak. Sekarang saya tanya, misalnya kalau ada pelacur satu sholat gitu, apakah bisa dijadikan pembenaran? Kan tidak bisa juga kan? Tidak bisa seperti itu. Itu hal yang sederhana saja. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang sederhana. Ada dalam permasalahan agama, disinilah para ulama syafakohnya sampai menyebutkan agar supaya
pembahas atau sesuatu yang terjadi di mana itu ditinggalkan, itu kemudian akan menjadi apa? Menjadi terus berlangsung tanpa kemudian diperbaiki, ya, tanpa kemudian diperbaiki. Ini sebagaimana menjadikan bisa jadi mu'alif masukkan hadis ini karena masalahnya. Padahal kita tahu secara asal musannif kitab ini, ya, itu hanya masukkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara ini riwayat Muslim. Ya. Kalau diasumsikan beliau tahu itu riwayat Muslim, kan menyelisih usul beliau sendiri. Tapi karena pentingnya, maka dibahas. Ya, karena pentingnya. Walaupun riwayatnya bukan Bukhari Muslim, tapi Muslim saja. Nah, itu seperti itu. Usul para ulama itu ada. Dan kalau kita lihat itu, masya Allah, ketelitian mereka dalam membahas. Ya, makanya kalau kita baca kutubnya para ulama itu masya Allah. Ulama apa? Tidaklah kita mempelajari satupun kitab para ulama kecuali kita Allah perlihatkan pada kita. Itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Sehingga kalau kita belajar itu, walaupun pernah belajar kita ulangi, nggak akan merasa bosan. Nggak pernah merasa bosan. Ya. Mau itu kita bukanya kitab ulama ini, asal ulamanya muktabar loh. Ulama muktabar itu bahasanya saya sangat hati-hati. Artinya dia memakai kalimat-kalimatnya itu sangat hati-hati gitu. Sangat hati-hati. Seperti tatkala Syekh Ahmad Syakir di dalam Umdatul Tafsir itu beliau menggunakan kata itu sampai di juz 29. Ada beberapa kata yang sangat menakjubkan waktu beliau memberikan penjelasan. Saya kadang kok mikir, kok bisa sampai ke sini ya? Kok maksudnya gini, kok bisa pembahasan di ulama lain kemudian di sini beliau nerapkan dan tidak bertentangan dengan ulama-ulama lain gitu. Itu dari sisi pemakaian kata saja. Belum pembahasan hukum, pembahasan makna, pemakaian kata saja. Dan kata itu mengandung makna yang sangat besar. Sangat besar. Itu namanya muwafaq. Tahu, diberi petunjuk. Ya, diberi petunjuk. Karena siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan lurus. Akan diberi kelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembahasan terakhir halus sahabati fi hifdzis sunnah. Ya, yuktana bil qiyam ma'a kamalil qiyam. Ya, wa yubayyinu mukhalafatahu. Jadi keadaan para sahabat di dalam menjaga sunnah, mereka menjelaskan sunnah itu sendiri dan juga menjelaskan sesuatu yang menyelisihinya, dijelaskan sehingga mana yang akan diambil dan mana yang mesti ditinggalkan. Ya, dan masya Allah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal yang seperti itu yang mesti ditiru, ya, mesti kita tiru, kita ya namanya mau menapaki salaf ya seperti itu. Maka kita senang. Saya pernah baca di postingan orang Muhammadiyah, dan itu saya senang karena postingannya itu dia menampakkan kitabnya Al-Imam Lalikai. Barang siapa ingin pelajari akidah di sunnah wal jamaah dalam pelajari kitab ini. Dan sebenarnya ada orang kenal kitabnya Al-Imam Lalikai. Ya, kita itu kadang nama ulama saja kadang tidak tahu. Oleh kitabnya gitu. Saya dulu kalau misalnya pelajari, kalau tahu kitab itu kan ada Musnad Ahmad. Ternyata Musnad itu tidak cuma Musnad Ahmad, ada Musnad Abu Dawud.
Kalau kitab itu tidak ada di Kutubus Sittah, tidak ada di riwayat Imam Ahmad, tapi kitab itu, tetapi hadis-hadisnya itu adalah mutasil, bersambung, sahih ataupun sunnah. Ada kitab namanya Al-Atraf. Ya. Itu pun waktu pertama kali dengar kaget, ternyata Al-Atraf. Dan ada ulamanya Al-Atraf yang berserakan dari Sahih Muslim, berserakan dari Sahih Bukhari, itu Al-Atraf. Al-Atrafnya Al-Mizi namanya. Ya. Walaupun kitabnya langka gitu, kitabnya mahal-mahal. Kenapa? Kemudian orang kafir itu kadang melihat kesempurnaan Islam, ilmu Islam. Itu kadang mereka ingin bikin talbis. Sampai ada sebagian orientalis itu nulis kitab supaya bikin talbis. Supaya orang kalau nyari kamus hadis keblasuk-blasuk gitu. Sanad-sanadnya keblasuk sini, blasuk sini. Tapi dibikin kayak mirip gitu. Tapi umat Islam itu tidak kosong daripada ulama. Maka kemudian bangkitlah seorang ulama yang kemudian kitab itu dikoreksi, padahal orientalisnya sudah kerja keras kan. Dikoreksi, kemudian dijadikan rujukan oleh para penuntut ilmu, bahkan para ulamanya sampai sekarang. Namanya kitab Mu'jam Mufharos li Al-Fadil Hadisi Nabawi. Kitab itu, kita misalnya mau mencari hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ada di mana? Kita pakai kata ahadukum saja, itu langsung ketemu nanti ada di mana. Itu pembahasan takhrij dengan lafaz. Kalau tidak pakai ahadukum, bisa pakai lafaz yu'minu, pakai amana, nanti cari yu'minu. Mereka mau bikin tipu daya. Allah selamatkan dengan bangkitnya ulama. Mereka capek-capek, yang menikmati siapa? Kaum muslimin. Ini petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitab itu agak langka. Dulu saya punya teman itu ada punya kitab itu, saya tanya, kamu dapat dari mana? Kertasnya buram. Dia katakan, saya dapat dari Santri Futur. Santri Futur dibeli, harganya 300.000. Saya tawar 600.000, tidak dikasih. Kemarin ketemu lagi, saya tawar 700.000, tidak bakal saya kasih. Masa Allah itu. Karena kalau seperti itu kita nyari sumber ketahuan, nanti tinggal buka Abu Dawud di halaman sekian, di juz sekian, ketemu gitu loh. Ya, ketemu langsung. Dan itu muktamad. Beda kalau yang di internet ya, Maktabah Samilah ini. Maktabah Samilah yang di PDF itu kadang di situ ada yang terlewat. Misalnya Sahih Muslim, ada yang tidak dimasukkan. Kalau tidak ahli, tidak tahu gitu. Nah, guru saya sampai menunjukkan Maktabah Samilah, kemudian salah satu hadis ditambahkan di sini tidak ada, tapi kemudian di kitab aslinya ada. Karena seperti itu ilmiah namanya. Itu nggak akan mengetahui seperti itu kecuali orang yang ahli, benar-benar ahli. Ya, waktu saya dengar penjelasan kayak gitu, ya Allah. Maka dulu Nabi Isa waktu berdakwah, Nabi Musa berdakwah itu, kemudian umatnya itu penjagaan agama itu, kalau tidak dengan pertolongan Allah tidak mungkin selamat, mesti akan terjadi kesesatan. Makanya Nabi Isa sampai disembah, padahal perpustakaan di Roma, Vatikan lengkap dan lengkap. Tapi tetap akhirnya kesimpulannya Nabi Isa anak. Tapi umat Islam alhamdulillah dijaga oleh Allah sampai hari kiamat dengan dimunculkan orang-orang yang dia senantiasa akan menjaga agama ini. Kapan ada penyimpangan, maka akan muncul yang lainnya untuk meluruskannya. Terus sampai akhir zaman, tidak akan kosong. Ini kelebihan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Pada saat datang dari pribadi saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanaka.
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.